Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda, NPM 50286. Saya kelas 3B Prodi PGSD STK IP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dodi Mulyono, Magister Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai macam-macam teori belajar. Teori belajar tersebut terdiri dari teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme, dan yang terakhir yaitu teori belajar humanisme. Tujuan saya menyampaikan materi ini agar sebagai calon guru bisa lebih menguasai materi tentang macam-macam teori belajar dan lebih mudah dalam menyampaikan kepada peserta didik nanti. Baiklah, penjelasan pertama yaitu mengenai teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang mementingkan adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik. Perubahan tingkah laku tersebut dapat dinilai, diamati, diukur secara konkret. Dan perubahan tingkah laku tersebut juga berasal dari interaksi stimulus dan respon. Stimulus merupakan faktor lingkungan belajar anak, baik itu internal maupun eksternal. Sedangkan respon yaitu reaksi anak akibat stimulus tersebut. Pada teori ini, pembelajaran akan berhasil jika telah mencapai tujuan yang telah ditentukan, atau pembelajaran dikatakan berhasil apabila adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Pada teori ini, adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau nalar. Pada teori ini, menekankan pada pemaknaan belajar. Siswa tidak hanya disuruh menghafal, tetapi siswa diharapkan bisa memaknai dari proses belajar yang dia lakukan itu sendiri. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Pada teori konstruktivisme, sangat meningkatkan pemikiran logika dan pembelajaran konseptual. Pada teori ini, guru berperan penting karena guru atau pengajar bekerja sebagai fasilitator yang bisa membantu peserta didik dengan pemahaman yang mereka punya. Pada teori ini, guru diminta untuk mengedepankan pemahaman, mencipta, dan membangun sesuatu yang baru dari materi yang telah mereka pelajari. Baiklah, yang terakhir yaitu teori belajar humanisme. Pada teori belajar humanisme sangat menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Di sini pada teori ini, siswa disuruh untuk selalu jujur dan positif, sehingga siswa tersebut bisa mengembangkan pada dirinya sendiri, yaitu sebuah inisiatif untuk belajar. Baiklah, itulah macam-macam teori belajar yang bisa saya jelaskan secara singkat pada video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.